Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Disa Putri, NIM 4201 422010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transformasi data untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Penelitian Pendidikan. Baik, di sini saya sudah memiliki sebuah data. Kolom pertama itu adalah kode siswa dan kolom kedua itu adalah nilai siswa. Pertama, kita akan menguji normalitas dari nilai siswa ini. Klik Analyze, Deskriptif Statistik, Explore, masukkan nilai ke dependent list, lalu klik Plots, centang histogram dan normality plots with test. Continuous, lalu klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, untuk hasil uji normalitasnya, menurut Kolmogorov-Smirnov, signifikansinya itu adalah 0,036, di mana nilai ini kurang dari 0,05, maka data nilai menurut Kolmogorov-Smirnov ini tidak berdistribusi normal. Lalu Shapiro-Wilk juga menyatakan hal yang sama, di mana signifikansinya itu 0,038, nilai ini kurang dari 0,05, maka dapat dipastikan bahwa data nilai itu tidak berdistribusi normal. Lalu histogramnya seperti ini. Baik, untuk melihat bagaimana histogram yang benar dibanding dengan histogram kita yang tidak normal, bisa analyze, deskriptif, frekuensi, masukkan nilai ke variabel S, klik chart, lalu histogram, dan show normal curve on histogram, continuous, lalu OK. Nah, histogram secara normal adalah garis hitam ini, dan yang biru ini adalah data kita. Oke, perhatikan bentuknya. Oke, lalu agar data kita itu bisa berdistribusi normal, kita bisa melakukan transformasi data. Kita kembali ke data kita. Oke, di sini kita klik transform, lalu compute variable. Nah, di sini masukkan, sebentar. Di sini kita function groupnya aritmatik. Nah, untuk memilih function and special variables ini, kita perlu memperhatikan bentuk histogram kita sebelumnya. Nah, kita membuka referensi lain. Nah, di sini itu ada berbagai macam bentuk histogram, moderat positif, substansial positif, severe positif, dan lain sebagainya. Nah, data kita itu paling mirip dengan substansial positif skewness. Lihat gambarnya, di mana eh, puncaknya itu dan yang lainnya itu eh, distribusinya tuh anjlok seperti itu. Tidak seperti yang moderat positif ini. Jadi, karena histogram kita mirip substansial positif skewness ini, maka bentuk histogramnya itu akan menentukan jenis transformasinya. Dan ketika kita substansial positif, maka jenis transformasi yang paling sesuai itu adalah ln X. Kita kembali ke SPSS. Nah, kita pilih yang ln. Kita angkat ke atas. Nah, dan ini eh, nilai kita masukkan ke dalam ln. Jadi ln dari nilai. Nah, kita isi target variabel dengan eh, nilai normal. Seperti itu. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan
Learn dari nilai, di mana diharapkan learn dari nilai dari variabel nilai ini akan berdistribusi normal. Maka langsung saja kita cek dengan analyze, descriptive, statistik, explore, lalu keluarkan nilai dari dependent list dan masukkan variabel nilai normal ke dependent list. Prosesnya masih sama seperti tadi, continuous, lalu klik OK. Ya, lalu di sini kita scroll. Nah, dari hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, signifikansinya itu 0,093, di mana nilai ini lebih dari 0,05. Maka berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov, nilai normal ini berdistribusi normal. Lalu Sapir-Whorf juga menyatakan hal yang sama, signifikansinya itu 0,178, di mana nilai ini juga lebih tinggi dari 0,05. Maka dapat dipastikan nilai normal itu berdistribusi normal. Lalu eh, histogramnya seperti ini. Baik, kita akan melihat bentuk histogram berdasarkan histogram yang normal dengan histogram data normal kita. Klik frekuensi, keluarkan nilai, masukkan nilai normal ke variabel S, lalu klik OK. Oke, ini histogram data kita yang terbaru. Ini lebih landai ya, lebih landai dan lebih mirip dengan lonceng. Maka data ini itu sudah berdistribusi normal. Baik, bisa dilihat perbandingannya ya. Ini data yang berdistribusi normal. Lalu ini data yang berdistribusi tidak normal. Nah, data berdistribusi normal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan normalitas masing-masing. Biasanya untuk memenuhi asumsi pada uji parametrik. Baik, sekian dari saya. Semoga dapat menambah wawasan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.